Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah menginjak malam yang ke-10. Hampir setengah bulan kita melaksanakan bulan suci Ramadan, yang mana pada malam hari ini dan sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semuanya. Kita banyak sekali sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kalau saja pulpen, ranting pohon dijadikan pulpennya dan laut sebagai tintanya, maka tidaklah cukup untuk menulis kenikmatan yang oleh Allah diberikan kepada kita. Maka sepatutnya kita terus bersyukur. Ayat dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Orang yang bersyukur, kata Allah, yang bersyukur akan kami tambahi kenikmatannya, dan barang siapa yang kufur, yang tidak pandai bersyukur atau yang berkeluh kesah terus menerus, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada malam hari ini kita diberikan sehat, bisa melangkahkan kaki, melaksanakan tarawih dan mendengarkan kultum, yang mana insyaallah kultum pada malam hari ini yang akan disampaikan Ustadz Al-Ustadz dari Lampung Tengah. Ustazahnya sinten? Mbak Tiyu. Mbak Tiyu niki saking tulang bawang tok apa tulang bawang barat? Tulang bawang. Nggih, monggo sarang-sarang sedanten niki sedaya santri disimak, dicatat napa-napa sing disampaikan oleh ustadzan ustazai. Ampun ngobrol kiambak-kiambak. Sing pertami monggo sarang-sarang kita simak materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Nur Yasin SPD dari Poncowati, Lampung Tengah. Kepadanya dipersilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khullatam bi lisani yafqahu qawli alahiyah wa ma ba'da. Yang saya hormati beliau al-mukarram sahibul fadilah, sahibul karamah, sahibul mahad, Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin, beliau Abah Kiai Haji Dr. Andi Warisno lan Ibu Nyai Hajah Nur Hidayah yang semoga oleh Allah dimuliakan dunia dan akhirat, amin Allahumma. Dimudahkan segala urusannya, usahanya, amin Allahumma. Melimpah rizkinya halalan dan thayyiban, amin Allahumma. Amin. Putra putrinya dijadikan putra dan putri yang soleh dan solehah, amin Allahumma. Amin. Dan yang saya hormati para jajaran Ustadz wa Ustazah, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ferry Fernadi, dan yang saya hormati wabil khusus Ustadz Lukman, dan yang saya hormati yang mimpin kultum Bapak Ustadz Miftahul Anwar dan Ustadz Sofyan Yahya yang mengondisikan kultum pada malam ini, yang semoga oleh Allah selalu diberikan keistiqomahan, ketabahan hatinya untuk selalu membimbing kita semua, amin Allahumma. Amin. Yang saya hormati para seluruh jajaran kepengurusan yang hadir di majelis ini, wabil khusus rombongan mas-mas semester 4 sama semester 2 dan yang lainnya yang putri, seluruh mbak-mbak, para ustazah yang telah hadir. Dan tak lupa kepada seluruh santri putra, santri putri rahimakumullah, amin Allahumma. Amin. Puji berserta syukur hanyalah miliknya Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan kepada kita umur, rizki mujur dan hidup makmur, alhamdulillah. Salawat berikan salam semoga Allah tetap curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Safi'ina wa Qurrat Ayunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semuanya dinaungi oleh syafaatnya dan dalam satu golongan yang mendapatkan naungan ridhonya, amin Allahumma. Amin. Baiklah, kultum pada malam ini yang Bapak mau sampaikan temanya makna dari kesulitan. Makna dari kesulitan. Qala Allah Ta'ala bi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu berserta dengan kemudahan. Dan Allah menegaskan lagi ayat selanjutnya, dan sesungguhnya itu kan, sampai ibaratnya kalau mengulang kedua kalinya berarti meyakinkan itikadnya, sangat menguatkan di hatinya. Percayalah bahwasanya kesulitan itu berserta dengan kemudahan. Di saat-saatlah hati kita diterpa dengan berbagai kesulitan, diterpa dengan berbagai ujian, percayalah ujian itu pasti ada kemudahannya, pasti hikmahnya. Setelah kita melewati, hati kita akan menjadi lega. Ketenangan hati ketika kita bertanggung jawab menyelesaikan suatu perkara yang harus kita selesaikan. Jadi ketika kayak mendapatkan hukuman, takjiran atau mendapatkan tugas, itu kan rintangan atau kesulitan yang harus dilewati. Maka lewatilah, jangan meninggalkan perkara yang ujian itu kita tinggalkan. Maka kita tidak akan menaik kelas ketika kita meninggalkannya.
Bagaimana kita mau melangkah kelas selanjutnya kalau kita tidak mau menyelesaikan ujiannya? Fahimtum? Sebenarnya Al-Quran ini sangat logika dan diterima oleh semua banyak orang. Kalangan non-Islam pun bisa menerima telah makna dari ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya melanjutkan lagi. Wa ila rabbika farghab. Bersegeralah ketika kau menyelesaikan suatu perkara, kemudian lanjutkan lagi untuk menyelesaikan perkara yang selanjutnya. Artinya jangan menumpuk-numpuk tugas. Hikmah dari ini sebenarnya saya tiba-tiba mengalami hal ini gitu kan. Tiba-tiba saya mengambil tema ini pas sore tadi, kok ngepasi ayat ini pas buat diri saya. Ketika diterpa dengan kesulitan, ya Allah rasanya kok seperti ini hati ini. Bimbing hamba ya Allah gitu kan. Tuntun hamba ya Allah, berikan kecerahan satu titik cahaya untuk menyelesaikan segala urusan ini ya Allah. Bismillah, melangkah terus, selesaikan satu persatu. Bagaimana ketika kesulitan itu, ketika kita sudah melakukannya namun belum selesai, namun belum juga kelar, percayalah, pegang teguhlah ayat ini, karena Allah tidak akan mencalai janjinya ketika kita sudah serius menyelesaikannya dengan baik dan 100% menyurahkannya, baik zahir maupun batin. Setelah itu bertawakallah kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik. Mungkin ketika Allah tidak memberikannya, pasti itu ada uzur yang nantinya akan menjadi lebih buruk. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya yang poin pertama dari makna kesulitan itu adalah tawakal. Setelah tawakal, kita taati segala perintahnya. Santri putri santri putra rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain juga Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersamaku. Jadi ketika kesulitan itu, sabarlah kunci selanjutnya. Sabar itu bisa menyelesaikan ketika kita benar-benar di saat kita tidak bisa menerima keadaan. Bagaimana maksud dari ini? Kok Allah inna ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya apa dari hadis ini? Kok Allah disertai dengan orang-orang, bersama dengan orang-orang yang sabar? Maksudnya ketika perkara sabar ini jangan menyalahkan artinya. Artinya sabar kita ini taati dulu segala perintahnya, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, maksimalkan segala usahanya, syariatnya. Setelah itu tawakalkan kepada Allah. Maka itulah yang disebut sabar. Mari jangan salah mengartikan sabar. Sering diartikan sabar itu, ya udahlah, sabar saja, kan aku sudah usaha. Iya, udah usaha, tapi jangan langsung lemes. Lakukan lagi, langkah lagi, berikan perubahan lagi, cari jalan lagi, gitu. Fahimtum? Fahimna. Terima kasih atas waktunya. Pasti banyak kesalahan dan kekurangannya. Yang linta-lintu ucapan ini selalu meleset, saya minta maaf. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, suatu kebenaran itu datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku sing sampun disampaikan Al Ustad Gus Nur Yasin SPD. Judulnya apa tadi? Tentang kesulitan. Ya terkadang
kesulitan itu antara cobaan, peringatan, atau musibah, atau bahkan azab. Itu yang mengerikan sekali. Iya, kalau bagi orang-orang yang beriman, yang selalu mentaati perintahnya, ketika ada sesuatu yang sulit, itu wajar kalau disebut dengan ujian. Tapi kalau jarang sholat, perintahnya ditinggalkan, larangannya dikerjakan, itu terkadang bukan ujian lagi, tapi peringatan. Diinget nih, nek awake dhewe salah. Kalau sudah diperingatkan tetap aja ndak ada efeknya, wes. Ya seperti dulu pada zaman Nabi, pasti Allah memberikan peringatan dulu lewat orang-orang yang dipilih oleh Allah. Pasti itu. Enggak ujuk-ujuk nibak ni azab itu tidak. Ya tadi sudah disampaikan, kesabaran juga itu luar biasa. Ini Mas Yasin ini sabarnya luar biasa. Dari kapan di sini? Dari madrasah sanawiyah sampai mau lulus S2. Jadi sama saya Mas Anwar ini ya agak jauh ini. Ini kalau tingkat MTS, kalau senior Mas Yasin, Mas Yan. Tahun 2000 berapa berarti? 2012. Luar biasa sabarnya beliau. Semoga diberikan keberkahan, diberikan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kultum yang kedua yang akan disampaikan oleh Al Ustazah Tiyu Ening Tina SPD dari Tulang Bawang. Kepadanya dipersilahkan. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Abah Dr. Kiai Haji Andi Warisno MMPD dan Ibu Dr. Hajah Nur Hidayah MPDI selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Yang saya hormati asatid wal asatidah Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, wabil khusus Ustadz Miftahul Anwar MPD dan Ustazah Zulfa Rohmawati MPD dan seluruh santri putra santri putri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat biqaulina hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang saya beri tema 10 golongan muslim terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita
berusaha untuk menjadi muslim yang terbaik, yaitu dengan cara melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ada 10 golongan mukmin muslim terbaik menurut Rasulullah. Yang pertama yaitu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Seperti sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua yaitu muslim yang berakhlak baik. Seperti sabda Rasulullah yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang ketiga yaitu muslim yang senantiasa menepati janji. Ya, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam menepati janji. Kemudian yang nomor 4 yaitu muslim yang menyebarkan keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi karena muslim yang baik itu ketika orang lain itu selamat dari lisan dan juga tangan kita. Kemudian yang kelima yaitu muslim yang baik terhadap keluarganya. Karena kita sebagai seorang muslim itu berkewajiban untuk menjaga diri kita dan juga keluarga. Seperti firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang keenam yaitu muslim yang gemar memberi makan dan memberi salam atau bersedekah. Kemudian yang ketujuh yaitu muslim yang senantiasa berbagi soft ketika sholat. Berbagi soft ketika sholat. Kemudian yang kedelapan yaitu muslim yang berbuat kebaikan semasa hidupnya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian yang kesembilan yaitu muslim yang senantiasa menebar kemanfaatan untuk orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir yang nomor 10 yaitu muslim yang baik terhadap sahabat dan tetangganya. Nah, itu tadi 10 golongan muslim terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua di bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan semuanya, setidaknya kita bisa melaksanakan beberapa dari 10 golongan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kultum sampun cekap niku wau. Loh, kok ribut dhewe malahan. Yang putri diem dulu, yang putri. Baik, ini namanya yang dipanggil perwakilan dari putra dan putri 1. Ini yang putri atas nama